Soal pengusiran yang terjadi saat rapat Komisi 7 DPR dengan PT Inalum, kami tanyakan langsung kepada peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdi Hashiman. Pak Ferdi dengan Riko, apa kabar? Baik Mas Riko. Pak Ferdi, ya, sehat. Saya sudah membaca tulisan Anda soal yang terjadi kemarin, tapi saya ingin Anda lebih, apa yang Anda baca dari RDP kemarin yang penuh dengan ketegangan? Oke, yang pertama Mas soal cara menyampaikannya. Ini perilaku anggota DPR ini kan tak bisa dijadikan contoh ya Mas ya. Cara menyampaikan juga tak etis dan itu tak menjaga kewibawaan DPR gitu loh sebagai lembaga. Lalu muatan pernyataannya juga penuh emosi, marah-marah. Kita tahu kalau orang lagi emosi kan pasti nggak rasional cara menyampaikan argumentasinya. Dan argumentasinya pasti bisa dipastikan dangkal. Kalau substansinya gimana? Justru substansinya ini yang sebenarnya menjadi persoalan ya. Karena utang ini kan sering dijadikan komoditas politik ya. Jadi ini adalah isu yang paling sensitif Mas. Jadi kalau bicara soal utang, apalagi ini soal Main-It yang mengakuisisi PT Freeport Indonesia. Jadi kita tahu Freeport adalah salah satu tambang tembaga dan emas raksasa ya yang sangat profitable ya. Ini pasti jualan politiknya laku ini. Jadi dari sisi utang sendiri, saya kira sah-sah saja Inalum untuk meminjam ya lewat penerbitan global bond. Jadi saya ikutin betul itu proses peminjaman penerbitan utang global bond itu dengan susah payah itu Pak Budi Gunadi melakukan roadshow ke pasar global untuk bisa mendatangkan 5 miliar dolar supaya bisa mengakuisisi Freeport. Kalau itu tidak dilakukan, negara kehilangan momentum untuk mengambil alih 51% saham Freeport. Jadi 5 miliar dolar itu dalam ukuran perusahaan sekelas Freeport itu sangat kecil Mas. Itu utang yang sangat kecil karena kemampuan Inalum untuk membayar utang itu sangat besar. Kita tahu cash flow Inalum sampai hari ini Mas itu 40 triliun. Jadi total dana yang harus dibayarkan setiap tahun untuk membayar utang Freeport itu sekitar 250 juta dolar. Jadi setiap tahun Inalum harus membayar 4 triliun ya untuk membayar utang global bond tadi. Nah dari 40 triliun itu cash flow saya kira kecil lah Inalum untuk membayar. Ya itu pertanyaan berikutnya Pak Ferdi. Sebetulnya kalau yang saya tangkap terlepas dari caranya tadi yang Anda bilang nggak etis, yang ditanyakan anggota DPR kan sebetulnya kemampuan bayar Main-ID ini kan. Kalau Anda melihat gimana kinerja dan lain-lainnya? Saya sudah bilang bahwa Main-ID punya cash flow ya. Jadi pasar global itu pasti melihat bahwa ini perusahaan yang sangat sehat. Jadi wajar dong kalau investor-investor global memberikan dana pinjaman yang begitu besar karena dia punya kemampuan yang begitu besar untuk membayar ya. Lalu yang kedua saya kira yang perlu dilihat oleh para investor adalah potensi tambang Main-ID, potensi tambang Grasberg di Papua ya. Saya kira kita semua tahu ini adalah salah satu tambang yang paling profitable di dunia. Nah, selama ini kan Freeport sudah menambang di tambang open pit, Mas. Nah, tambang open pit itu 7% berkontribusi terhadap keseluruhan cadangan Freeport. Dan 7% itu sudah selesai ditambang tahun 2019. Dan mulai 2020 sampai 2041 nanti, Freeport dan Inalum Main-It tadi, dia akan melakukan penambangan di underground. Dan kita tahu bahwa tambang underground itu berkontribusi 93% terhadap keseluruhan cadangan Freeport. Jadi rugi dong pemerintah Indonesia kalau nggak masuk sekarang. Jadi syukur kalau bagi pemerintah Indonesia ya, karena sudah mengakuisisi Freeport dengan dana yang begitu kecil. 5 miliar dolar itu kecil Mas, karena mulai tahun 2019-2020 Mas, itu Inalum mulai mendapat dividen 250 juta dolar dari Freeport. Karena sekarang kan produksi Freeport mulai turun ya karena di open pit itu tadi sudah selesai, sudah titik puncak. Tetapi mulai 2023 Inalum itu mendapatkan dividen sekitar 1 miliar dolar dari Freeport. Jadi Inalum mau bayar utang 5 tahun juga bisa kok. Oke. Saya optimis itu bisa. Pak Ferdi, kemarin rapatnya mendapat perhatian banyak pihak selain karena marah-marahnya anggota DPR, ada juga beberapa hal yang ingin kita cuplik sebelum kita lanjutkan dialog ini ya. Kita lihat dulu. Oke, siap. Tahun depan kita nggak bisa bayar, gimana? Kita harus cari cara untuk bisa bayar, Pak. Saya optimis bisa bayar dan semua yang memberikan pinjaman optimis untuk bisa bayar. Hah? Hutang lagi maksud Bapak? Kalau toh harus berhutang lagi dan ada
yang memberikan hutang itu opsi, mungkin itu termasuk salah satu opsi. Kalau memang kita susah ya, tapi saya optimis bahwa akan bisa membayar, dan juga yang memberikan pinjaman optimis akan bisa membayar. Oh, kalau peminjam dipinjamkan terus ini barang. Harusnya Bapak, kalau Bapak sekali lagi gini, saya suruh Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak suruh saya keluar, izin pimpinan saya keluar, Pak. Iya, Bapak bagus keluar. Karena tidak ada gunanya Bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-mainan DPR ini. Saya tidak Tahu? main-main, Pak. Anda bukan buat main di sini. Saya nggak main-main. Jadi Anda itu rapat harus lengkap bahannya. Enak betul Anda di sini. Siapa yang naruh Anda kayak gini? Percuma negara naruh kayak gini, Saya ngerti? diundang, saya datang. Kurang ajar Anda. Yang dikhawatirkan tadi Pak Ferdi kan kemampuan bayar. Kalau yang saya tangkap dari DPR tadi Anda juga jelas bilang mampu bayar kok dan lain-lain. Tapi menurut Anda kenapa dalam rapat itu sampai ada apa yang penjelasan nggak masuk atau gimana? Karena kalau Anda tadi bilang kinerja main ID-nya juga bagus. Mas. Itu politis. Kita tahu Pak Nasir itu orang Demokrat. Dan dulu Pak SBY kan dari Demokrat ya. Dia gagal untuk mengambil alih renegosiasi Freeport gitu loh. Ini momen seharusnya dia lakukan itu pada rejim pemerintahan SBY dulu tahun 2014. Tetapi SBY gagal untuk melakukan itu. Dan divestasi itu baru mulai dilakukan pada saat pemerintahan Jokowi. Saya kira Jokowi punya insting politik yang bagus ya. Dan ini kita perlu dukung karena ini adalah salah satu tambang yang sangat profitable. Kalau dia bilang tadi, bagaimana tahun depan dia bisa membayar atau enggak? Justru saya menyaksikan pernyataan itu loh. Dia paham atau enggak? Yang saya ragu adalah dia nggak paham. Karena kalau kita bicara Freeport harus bicara Freeport itu seperti apa. Tambang underground dan open pit itu harus dia kuasai. Apalagi ini DPR Komisi 7 ya. Dia wajib memahami operasi dan produksi Freeport sebelum dia melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Main It ya. Saya kira itu Mas. Saya kira untuk ke depan saya sangat yakin Main It bisa membayar pinjaman untuk tahun depan meskipun Pak Ferdi, pandemik ya. Ya, Pak Ferdi bisa kasih background soal ini kan rencana aksi korporasinya akan mengambil utang baru 35 triliun rupiah. Jika tidak melakukan itu apa yang terjadi? Anda bisa kasih background kenapa ini harus dilakukan? Ya, aksi korporasi ini kan Freeport ini kan tambang underground Mas. Sebagai tambang underground biaya investasinya besar ya. Nah, dalam perkiraan kalau dilihat dari laporan keuangan Freeport itu untuk biaya investasi sampai tahun 2041 itu di kisaran 13 sampai 15 miliar dolar, Mas. Jadi karena Inalum itu punya saham 51% di Freeport Indonesia, ya mau nggak mau dia harus mulai melakukan pembiayaan untuk operasi tambang underground. Lalu selain itu juga Inalum harus bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia untuk mengolah pabrik smelter ya di Gresik sana. Nanti seharusnya ini sebenarnya pembiayaannya dari Freeport. Freeport sudah bersedia untuk membiayai pembangunan smelter. Jadi saya kira utang 35 triliun itu utang untuk antisipasi, Mas. Apalagi kan Inalum sekarang bukan hanya mengakuisisi Freeport, tetapi undang-undang menegaskan, undang-undang Minerba ya Mas. Ini bukan perintah Main It loh. Ini undang-undang yang memerintahkan untuk mengambil alih seluruh saham perusahaan asing yang akan diserahkan ke pemerintah Indonesia. Dan Inalum punya tugas berat loh Mas, mengambil alih. Dan tugas untuk mengambil alih itu bukan tugas yang mudah. Saya kira DPR secara politis harus mendukung upaya ini demi untuk mencapai kedaulatan pertambangan strategis kita loh Mas. Begitu Mas. Yang juga jadi bahasan adalah mekanisme penerbitan utang yang tidak pakai sistem kolateral atau jaminan itu gimana kalau menurut Anda? Ini bukan soal kolateral atau jaminannya. Orang akan percaya bahwa underground di Freeport itu di Papua itu sangat profitable untuk masa depan gitu loh. Jadi sekarang aja di masa pandemik Freeport itu memproduksi sekitar 120.000 metrik ton tembaga per hari ya Mas ya. Jadi per hari. Jadi kalau dia dalam keadaan normal, dia akan memproduksi sekitar 170 sampai 200.000 metrik ton per hari. Jadi dengan produksi yang begitu besar, saya kira keuntungan Freeport 4 sampai 5 miliar dolar ke depan itu bisa Mas. Oke, jadi yang Anda bilang adalah ini
semacam investasi yang bagus karena nanti akan profitable begitu ya Pak Ferdi ya, dengan kata kalau lainnya. kita nggak mengambil momentum ini kita rugi Oke. gitu loh. Karena 2041 itu masih lama. Jadi penerimaan negara dari Freeport itu lumayan besar gitu. Baik. Jadi negara harus mengambil alih gitu, Mas. Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdi Hasiban, terima kasih meluangkan waktu untuk kami.